Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11. Saya sebagai pengamat Dahliana dari SD Negeri Lamili, Kabupaten Aceh Besar. Saya Erianti sebagai kos dari SD Tengku Cimpe Awi, Kabupaten Aceh Besar. Dan saya Nina Angelina sebagai koci dari SMP Negeri 2 Kabupaten Pidi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual mode 2.3 coaching untuk supervisi akademis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Eri. Waalaikumsalam Bu Dahlia. Selamat pagi Bu Eri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Dahlia. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Eri. Syukurlah Bu kalau Ibu kondisinya sehat-sehat. Bu ya, Ibu pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Nina ya? Benar sekali Bu, saya berencana nanti jam 9 saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Nina Angelina. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Iya Bu, baik Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Nina Angelina nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, saya sudah siap dan juga berterima kasih kepada Ibu Dahlia yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Nina Angelina nanti. Baiklah Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Iya Bu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Ibu. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, kita ketahui bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identitas masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Ya Bu. Ya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini merupakan akronim dari reset, appresif, kemudian summative, dan art. Yang R di sini yaitu reset atau terima, yang berarti menerima atau menerangkan informasi yang disampaikan oleh coachee ya Bu ya. Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coachee nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya Bu, sudah jelas saat saya melakukan coaching nanti dan juga berencana Bu ya melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu juga saya juga akan menerapkan prinsip dan kompetensi ini di dalam coaching Bu ya. Jadi saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan
sampaikan. Baiklah Bu, selanjutnya izin saya bertanya ya Bu ya. Baik Bu, silakan. Pertama, kompetensi coaching yang apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan nanti? Iya, iya Bu. Jadi saya melakukan coaching nanti, saya ingin kompetisi Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, dan yang kedua adalah dengan mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu melakukan pertanyaan yang betul Bu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetisi yang ingin kembangkan tadi, itu bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi Bu? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang mana Bu. Baik Bu, berarti fokus esensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang tepat ya Bu ya. Iya, iya Bu, benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada sesi coaching ini? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, jadi daripada berbicara, lebih banyak mendengar Bu. Saya nanti bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua Bu, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu Eri, demikian Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Nina ya Bu. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia Bu ya memberikan arahan sebelum saya melaksanakan coaching nanti Bu. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi Bu ya. Assalamualaikum Ibu Eri. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Eri. Bagaimana ini Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Eri sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, baik juga. Hari ini Bu kita akan melaksanakan coaching Bu ya. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan hari ini itu dengan melalui alur cerita. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Kira-kira mau bicara apa kita hari ini Bu? Baik Bu, jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Bu Eri tentang siswa-siswa saya yang pasif Bu dalam pembelajaran, begitu. Jadi ada siswa-siswa Ibu pasti dalam pelajaran Bu ya? Betul Bu. Oke, Bu, lalu nanti kira-kira pembicaraan kita oke Bu, karena pembicaraan kita ini singkat Bu ya. Nanti di akhir pembicaraan ini kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapat kan dari pembicaraan kita kali ini? Iya Bu, jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini, saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar begitu Bu. Jadi siswa itu lebih semangat lagi dalam belajarnya. Jadi siswa itu lebih aktif belajarnya ya Bu ya? Betul. Sekarang saya coba ingin mencari informasi dulu nih dari Ibu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa sih Bu? Di ciri siswa yang aktif itu ya Bu, kalau menurut saya siswa yang aktif dalam pembelajaran itu, yang pertama dia menyimak
menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada kawannya yang presentasi ke mereka, begitu Bu. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran. Jadi itu ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi juga nih dari Ibu. Menurut Ibu, sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif sekarang ini? Menurut saya, Bu, mereka enggak aktif disebabkan yang pertama, mungkin ya, Bu, ya, saya kurang tahu juga karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung ke mereka. Tapi menurut saya yang pertama, mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi sehingga mereka juga pas belajar menganggapnya, ya aku enggak ngerti dari awal. Jadi kalau diikuti juga nggak akan mengerti begitu. Kemudian yang kedua, mungkin juga mereka enggak tahu ada masalah pribadi atau apa ya, kadang-kadang ada yang melamun atau enggak mereka yang ngobrol sendiri dengan kawannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Begitu, Ibu. Oh ya begitu Bu ya. Berarti itu yang menjadi landasan, Ibu bahwa ini anak, yang menyebabkan fasib dalam pembelajaran Bu ya. Iya. Baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaannya, kira-kira apa rencana Ibu nih untuk ke depan? Rencana saya, Bu, mungkin juga selama ini saya mengajar dengan metode itu-itu saja, itu juga mungkin yang menyebabkan mereka pasif ya, Bu, ya, dalam belajar. Jadi rencana saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajarannya ya, Bu. Jadi enggak itu-itu aja. Jadi kalau misalnya saya ngajar, mereka enggak bisa nebak lagi. Ini lagi gitu, ini lagi begitu. Jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul secara variasi, kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa. Seperti itu, Jadi Ibu. Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran, maupun referensi-referensi yang baru. Jadi siswa tidak bisa menebak Ibu nih, metode apa hari ini? Dalam melakukan itu nanti, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu? Kalau di sekolah ya, Bu, ya, guru-guru muda itu menurut saya sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran karena mereka masih muda, masih energik, suka dulu di sekolah saya itu, saya lihat yang pertama cakap teknologi, jadi nanti saya mungkin akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya. Kemudian ada juga guru saya yang bernama Ibu Yuli itu. Nah, dia itu suka buat yang metode pembelajarannya itu sambil bermain. Jadi, nanti itu juga saya akan bertanya-tanya kepada beliau, mencari referensi, bagaimana cara saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain. Begitu, Ibu. Oh, jadi gitu Bu ya. Nah, kira kapan, itu Bu rencananya akan dilaksanakan? Rencananya saya mau menyusun modul tersebut itu nanti, saat kita liburan untuk saya fokus menyusun modul, saya akan menerapkannya di dalam kelas pada saat tahun ajaran baru nanti, Jadi yaitu gitu Bu ya. Januari. Jadi waktu masuk, ajaran baru nih, ada metode baru gitu Bu ya? Betul, harapan saya begitu. Eee, lebih semangat Bu ya.
Oke, Bu. Bu. Baiklah, kita sudah Terima kasih banyak berkat Ibu Eri tadi bertanya, saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya sendiri. Begitu Ibu. Yang tadinya saya enggak kepikiran karena Bu Eri nanya, jadi saya kepikiran begitu. Baik Bu, saya juga berterima kasih, kepada Ibu sudah berbagi, terhadap permasalahan yang Ibu hadapi nih. Selanjutnya, nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan dan gunakan. Dan juga nanti, saya berharap bisa berbicara lagi nih dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan, apa yang ada di kelasnya. Terima kasih Ibu atas pertemuan hari ini, saya rasa, cukup dulu. Pada pertemuan kita kali ini saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Nina, sampai jumpa lagi. Ya, sama-sama Ibu. Wah, Bu Eri, luar biasa ya coachingnya tadi. Sudah berjalan dengan lancar kalau saya lihat. Nih Bu, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Saya setelah melakukan coaching tadi Bu, saya, merasa kompetisi yang saya harapkan sudah bisa tercapai dan saya juga merasa sangat senang bisa bercerita banyak nih dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang, dihadapi coaching itu, bisa, tersampaikan Bu. Baik Bu Eri, pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator capaian dari pengembangan yang Bu Eri harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi, setelah saya melaksanakan coaching Bu, tadi saya merasa sudah, mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan, alur tertulis. Jadi sudah tercapai ya Bu ya, tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Iya Bu, menurut saya sih Bu, sudah Bu. Baiklah Bu Eri, kalau begitu izin saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya tadi lihat Bu ya. Ya Bu, baik Bu. Berdasarkan observasi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Eri sampaikan pada saat tadi. Itu adalah kompetensi yang ingin saya aplikasi ya. Ya Bu, menurut saya itu sudah sangat baik Bu yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang disampaikan pada saat seperti potensi menurut saya sudah tercapai Bu Elia. Baik Bu, saya sebelum mendengarnya, terima kasih banyak atas kembali yang sudah Ibu berikan.
Sama-sama Bu, Bu Eri. Dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Saya Bu berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dan mendengarkan secara audio maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak Bu dengan coach dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya Bu. Baik Bu Eri, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik teachingnya. Ya, iya Bu. Jadi nanti saya akan berusaha dan terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan kostum selanjutnya. Sehingga ke depannya nanti saya akan lebih baik lagi Bu. Amin. Kira-kira Bu, ada hal lain yang kira-kira ada nggak hal lain yang Ibu sampaikan lagi Bu? Kalau menurut saya Bu, untuk hari ini sudah cukup Bu. Baiklah Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Eri ya. Assalamualaikum Bu Eri. Sampai ketemu lagi Bu. Waalaikumsalam.